Saya butuh uang 25 juta. Kemudian saya gadein nih mobil saya. Antum pakai aja mobilnya. Ya, nanti setelah itu kalau saya udah ada uang, saya balikin lagi uang saya ambil lagi mobil saya. Pernah ada yang begitu? Nah, itu masuk riba. Awas, hati-hati, masuk riba. Karena di situ tidak ada transaksi jual beli manfaat. Ya, tidak ada transaksi yang terukur, nggak ada yang terukur. Gini, saya kan menyerahkan ke Anda misalkan mobil saya. Anda minjamin 25 juta kan? Baik, sampai kemudian saya punya uang lagi, saya balikin. Baik, itu status uang itu sebagai apa? Jaminan. Jaminannya tukarnya apa timbal baliknya? Enggak, tukar timbal baliknya apa? Kalau jual beli kan mesti ada timbal balik. Saya keluar uang 10.000, ya, buat beli spidol. Saya dapat spidol dengan nilai yang sama. Spidol ini nilainya 10.000. Saya keluarkan uang, saya dapat spidol. Kalau saya kasih Anda misalnya 25 juta, terus saya bawa mobil Anda untuk saya pakai, itu statusnya apa itu mobilnya? Hah? Sewa, kan nggak ada akad sewa di situ. Coba lihat, nggak jelas, nggak ada akad sewa. Jadi nggak ada asas manfaat di situnya. Jadi nggak ada, istilahnya nggak ada timbal balik yang dengan itu jadi senilai gitu uang yang dipegang itu. Kan saya kembangkan lagi dari 25 juta itu. Saya bawa 25 jutanya, Anda cuma pakai mobil saya. Cuman mobil itu kan nggak jelas. Apakah kalau misalnya, maaf, uangnya nggak kembali, mobilnya gugur, ya kan? Terus nilai mobil sama nggak dengan nilai uang yang keluar? Jelas nggak? Nah, jadi kalau sistem gadai yang seperti ini, itu disebut juga dengan riba. Karena tidak ada nilai pertukaran yang seimbang di dalamnya. Gharar namanya, riba seperti ini. Atau begini polanya, yang kedua. Ya, sudah? Saya butuh uang. Saya gadaikan handphone saya. Saya ulang ya. Handphonenya misalnya S9 yang Note. Ya, harganya berapa misal? Misal 12 juta gitu kan. Nah, saya butuh uangnya, taruhlah pengen senilai dengan itu. Digadaikan nih. Ya, kalau saya nggak bisa bayar sekian, maka itu ditransaksikan sebagai jual beli. Ya, tapi yang jadi persoalan kemudian diambil misalnya oleh tempat gadai itu, ya silahkan kami bawa. Tapi uang yang keluar hanya 8 juta. Oke? Uang yang keluar hanya 8 juta. Dan belum ada transaksi jual beli di situ. Yang ada itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Saya butuh uang, saking butuhnya, cuma dinilai cuma 8 juta. Barangnya 12 juta. Tidak senilai antara barang dengan uang. Itu pun masuk riba di dalamnya. Jelas ya? Karena memaksakan sesuatu yang tidak senilai, diambil kemudian batas nilai itu untuk memberikan beban kepada orang lain. Sebetulnya uang itu harusnya diterima 12 juta misalnya. Karena harganya 12 juta. Cuma kemudian secara terpaksa, nih akannya akan terpaksa. Secara terpaksa dia mesti menerima itu karena nggak ada uang yang saat itu dia pegang, dia butuh sekali. Maka yang diberikan cuma 8 juta. Maka dia titipkan itu sebagai nilai gadai. Jadi bukan jual beli. Ya, jadi kalau saya misalnya nggak bisa penuhi 8 juta ini, handphone milik yang gadaikan. Paham? Ya, saya dengan antum, saya butuh uang nih, saya cuma punya handphone. Handphone nilai 12 juta. Oke, segadaikannya di saya. Saya cuma bisa minjemin kamu 5 juta. Kalau kamu nggak bisa bayar, handphone ini punya saya. Paham ya? Maka ketika nggak bisa bayar, kemudian handphone ini udah milik saya. Padahal nilai handphone itu lebih tinggi dari apa yang tadi diberikan. Maka kalimat seperti itu menunjukkan kepada aspek riba. Makanya nanti di pegadaian ada sistem syariah. Nanti kita lihat. Belum selesai, nanti ada sistem syariahnya. Itu ditransaksikan, dinilai objeknya berapa. Setelah itu akadnya nanti ada, batasnya kapan. Nanti ada transaksi di situ yang masuk pada aspek jual belinya. Ya, tidak semuanya nanti haram. Yang penting, lihat rumus cepat awalnya tadi. Rumus awalnya, ketika sesuatu masuk riba, maka kalau ingin itu tetap berlangsung, keluar dari ribanya, masuk kepada transaksi apa? Paham ya? Gampang kan?